Oke, teman-teman sudah pada aktif kamera juga. Kita sudah saling bertemu di layar. Nah, salam kenal semua. Jadi, selamat sore para sobat IKM. Selamat datang di series pertama webinar Balai Diklat Industri dan Pasar dengan judul 5 Tahapan Jitu Inovasi Kreatif untuk Sobat IKM. Kita beri aplaus semuanya yang meriah. Oke, terima kasih sudah bergabung. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat spektakuler yang diselenggarakan oleh BD Denpasar. Jadi perkenalkan saya Mahen selaku pembawa acara moderator pada kesempatan kali ini. Kita akan berseru-seru. Nah, kita istilah jangan belajar lah. Kita akan berseru-seru selama 1 jam untuk belajar tentang sebuah metode inovasi bisnis bersama narasumber kita yang sangat kece, yaitu ada Kang Sidik, instruktur dari BDI Denpasar. Nah, saya mewakili BDI Denpasar, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini semua. Tadi saya baca di kolom komentar ada yang dari Solo, dari Denpasar, dari Jakarta, luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini, 1 jam ini kita secara virtual akan belajar bersama tentang inovasi kreativitas dalam membangun bisnis dengan metode design thinking. Sebelumnya saya sapa dulu Kang Sidik, sudah hadir? Hadir beli main. Oke, Kang Sidik. Hadir. Nah, Halo, bisa halo di semua. spotlight Kang Sidik. Nah, jadi di sini kita akan membacakan sedikit eh, profil dari Kang Sidik yang akan mengisi webinar series pertama pada kesempatan kali ini. Nah, jadi pembicara kita adalah eh, Kang Sidik Abdurrahman, yaitu seorang instruktur di Balai Diklat Industri dan Pasar. Beliau adalah sarjana desain produk dari Institut Teknologi Bandung dan bergerak di bidang desain produk dan kria, fashion, dan juga craft. Oke, Mas Sidik, apa sudah siap sekiranya? Siap beli. Aman beli. Oke, Nah, jadi tanpa berlama-lama, waktu dan layar saya berikan kepada Kang Sidik. oke. Terima kasih beli main atas waktunya. Terima kasih juga ini adik-adik mungkin ya, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir. Eh, saya sempat ini juga ya, saya sempat cek secara profil. Ternyata eh, yang kebanyakan hadir itu adalah rekan-rekan mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi. Nah, saya senang banget, artinya memang secara semangat untuk menimba ilmunya tinggi gitu ya. Baik, mungkin saya akan cerita dulu ya terkait webinar series ini secara keseluruhan. Nah, jadi webinar series Design Thinking untuk pemula ini ada beberapa episode ya, ada beberapa webinar. Nah, ini adalah yang pertama. Yang pertama itu sifatnya adalah perkenalan. Jadi untuk design thinking ini akan kita bahas secara gambaran besarnya dulu, seperti itu. Secara gambaran besar kita bahas, baru nanti di episode-episode berikutnya itu akan dibahas secara detail langkah per langkah, seperti itu. Kalau BDI Denpasar itu kita adalah satuan kerja dari Kementerian Perindustrian. Nah, kebetulan Kementerian Perindustrian punya banyak satuan kerja yang di Bali itu ada dua, itu adalah BDI Denpasar dan BPIFK. Seperti itu. Baik, kita masuk. Nah, saya share dulu ya untuk slide-nya. Kita masuk ke materi. Baik, 5 tahapan jitu inovasi kreatif untuk IKM. Nah, atau the five stage of design thinking. Jadi sebenarnya tahapan jitu inovasi kreatif yang akan kita kupas hari ini itu berputar sekitar design thinking ya. Gitu. Nanti kita akan bahas secara sederhana sehingga mudah dimengerti. Ya, hari ini kita akan membahas apa? 1 jam itu waktu yang singkat. Mungkin saya akan melakukan pemaparan 30 sampai 40 menit, nggak akan lama. Baru nanti kita bisa sharing, tanya jawab, bisa ditulis di komentar di bawah atau nanti di akhir bisa langsung open mic, open cam juga boleh. Seperti itu. Nah, kita akan ngebahas apa? Yang pertama itu adalah terkait inovasi itu sendiri. Kemudian ada metode atau cara berinovasi seperti apa.
dan design thinking dan tahapannya. Seperti itu. Nah, apa itu inovasi? Inovasi itu bisa dibilang suatu hal yang pengertiannya luas ya, dan bisa juga beragam dari tiap sudut pandang. Tapi kalau misalnya kita ambil sedikit dari pengertian-pengertian yang ada, inovasi itu bisa juga disamakan dengan bahasa yang sederhana, itu adalah pembaharuan gitu. Jadi saat kita membuat perbaruan, suatu yang baru, itu bisa juga disebutkan sebagai kategori inovasi. Nah, dapat berupa teknologi atau produk, proses bisnis, layanan, atau juga cara berpikir. Nah, jadi eh, inovasi itu tidak selalu teknologi ya, atau juga suatu teknologi tinggi tidak selalu. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah atau solusi yang lebih efektif terhadap suatu masalah atau kebutuhan. Jadi berawal dari suatu kebutuhan, keinginan, atau permasalahan. Nah, inovasi itu ada. Nah, mungkin kita masuk ke ini ya, inovasi di sekitar kita ya. Saya pengen cerita juga sedikit. Ini kita dari inovasi yang mungkin sedikit high tech dulu ya. Nah, ini ada GoFood, GrabFood, Shopee Food. Nah, ini eh sebenarnya fenomena yang cukup baru ya. Mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun ke belakang gitu ya. Di mana saat digitalisasi terjadi gitu ya, semua hal itu ternyata bisa diakses melalui HP gitu ya. Dan hal itu bisa merubah yang namanya gaya hidup. Gaya hidup seseorang, gaya hidup masyarakat itu berubah. Nah, ini saya penjabarkan yang untuk 2010 didirikan itu adalah Gojek ya, yang saya maksud. Jadi si Gojek ini di tahun 2010 itu dia didirikan. Nah, tapi dia baru punya aplikasi itu di 2015. Tapi semangat inovasinya sudah ada di 2020, 2010. Nah, hal yang menarik adalah inovasi yang terjadi di Gojek atau kita sebut ride hailing ya, itu berawal dari kebutuhan orang-orang di sekitar ya. Kalau zaman dulu itu mungkin generasi-generasi tua ya, yang sudah berumur gitu, kalau kemana-mana itu harus naik angkot, bis, dan sebagainya, atau mobil pribadi. Nah, sedangkan untuk transportasi umum saat itu masih belum bisa terlalu diandalkan ya, sehingga kita harus mencari solusi gimana nih, yang gitu. Nah, jadi berawal dari kegelisahan atau keinginan untuk merubah suatu kondisi yang ada gitu. Akhirnya ada yang namanya Gojek. Nah, cuman Gojek itu di awal fokusnya adalah bukan membuat aplikasi ya, tapi adalah untuk menyelesaikan masalah. Karena di awal-awal dia itu menggunakan metode adalah telepon. Jadi Hadi Makarim dan rekan-rekannya ngumpulin orang-orang gitu ya, ngumpulin Gojek-Gojek dan sebagainya. Mau nggak nih kalau jadi dalam tanda kutip mitra armada kami gitu ya. Ntar kalau saya mau kemana, saya telepon, tolong dijemput saya gitu ya. Nah, akhirnya ternyata hal itu diminati gitu ya. Dan akhirnya baru 2015 aplikasi itu ada gitu. Nah, dan saat dia itu terbukti dibutuhkan oleh masyarakat, melakukan disrupsi ya di industri saat itu. Nah, Bluebird sebagai taksi kan ketar-ketir ya. Bluebird sebagai taksi ketar-ketir. Nah, Bluebird punya dua opsi nih. Apakah dia juga melakukan inovasi atau berdiam diri kan gitu. Dan Bluebird pun melakukan inovasi ya. Bluebird juga sekarang punya aplikasi dan dia juga berkolaborasi dengan Gojek. Hal yang menarik adalah ternyata tetap ada orang yang lebih senang dengan Bluebird, ada juga yang dengan Gojek gitu. Jadi bisa saya bilang inovasi itu membuat perubahan dan pasti akan berujung dengan inovasi-inovasi lainnya. Seperti itu. Ini kalau kita lihat dari sisi aplikasi ya, teknologi digital. Nah, kalau misalnya industri makanan juga sama, ternyata hobi orang tuh aneh-aneh gitu ya. Kalau bisa kita telah oh ternyata ada juga orang yang menyukai dan sangat pro dengan plant-based food atau vegetarian, dan itu ada pasarnya.
gitu. Di situ, tapi ternyata mereka juga ingin merasakan yang namanya daging itu seperti apa, gitu ya. Ini vegan tapi mau juga daging. Dan akhirnya adalah plant-based meat, gitu. Itu inovasi di bidang makanan ya, kuliner. Dan itu juga cukup booming ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga salah satu inovasi ya. Mungkin ada juga yang mengalami dulu kalau misalnya mau kemana-mana harus buka peta ya. Tapi kalau Gen Z mungkin lahir udah langsung ada di HP-nya ya, ada di HP, ada aplikasi Google Map, Waze, nah, dan sebagainya ya. Tapi kalau zaman dulu itu kita harus memakai peta yang sifatnya kertas. Dan itu juga berawal dari kebutuhan atau dinamika yang ada di masyarakat. Ternyata masyarakat ingin semuanya praktis, ada di genggaman. Oke, ini contoh lain juga. Nah, kalau Canva mungkin lebih baru ya. Canva itu akhir awalnya orang nggak bisa desain, berawal dari ingin mempermudah gitu orang-orang dalam mendesain. Akhirnya ada sebuah platform yang isinya semua template, elemen-elemen grafis gitu ya, yang bisa digunakan dengan mudah gitu. Dan itu mendisrupsi PowerPoint, Photoshop, eh, CorelDRAW gitu ya. Walaupun industrinya beda, tapi ada sebagian eh, pangsa pasar yang tentunya berpindah ke Canva ya. Orang-orang yang pengen sederhana, pengen cepat, praktis gitu ya. Tapi saya rasa kalau profesional pasti tetap di eh, aplikasi-aplikasi digital yang sifatnya profesional. Tapi untuk yang casual, nah seperti saya ini, saya juga buat presentasi ini di Canva ya. Seperti itu. Itu juga sebuah inovasi yang bisa kita rasakan ya. Nah, ini juga soal packaging. Ini ada packaging dari Pelepah. Ini tenan Creative Business Incubator 2020. Ini salah satu tenannya BPIFK ya. Salah satu tenan Kementerian Perindustrian juga. Jadi dia melihat kebutuhan dan pergerakan di komunitas terkait go green dan sustainability. Nah, kalau ini nama Set 21, ini tenan Inbis PD Denpasar. Nah, mungkin kalau terkait Endek, Boni, dan sebagainya itu sudah banyak, tapi dia melakukan inovasi di tiap produknya memiliki nama dan cerita ya, yang terinspirasi dari orang-orang sekitar. Jadi ada produk yang namanya misalnya Mahendra, ada namanya Sidik gitu ya, ada yang namanya Iman gitu, atau Agus gitu ya. Karena dia berusaha untuk mencari inovasi, inovasinya di mana gitu. Selain itu juga dia walaupun IKM, tapi dia berusaha untuk mengaplikasikan generative AI ya di media sosial. Ini kalau misalnya kalian jeli, ini mukanya muka ini ya, muka AI ya. Terlepas dari eh, plus minus kondisi kehadiran AI, ya dia memanfaatkan hal tersebut untuk membuat dirinya unik, untuk membuat dirinya eh, berbeda dari yang lain. Nah, ini perhiasan, ini eksplorasi bentuk, warna, material, ukuran, finishing, nuansa ya. Ini saya sumber dari Pinterest ya. Pinterest juga sesuatu yang menurut saya inovatif ya. Jadi kamu bisa dapat semua gambar, katalog dan sebagainya ya, kumpulan gambar sejenis untuk referensi desain gitu. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan dari beberapa slide tadi? Yaitu adalah inovasi itu bisa ada di cara menjual, cara memproduksi, mengkomunikasikan hal, ya, bagaimana kita memproses bahan baku, bentuk, warna, material, dan sebagainya. Sehingga saat kita punya usaha atau kita mau buat usaha, itu sebenarnya banyak sekali yang bisa diulik ya. Dari cara jualannya, dari cara produksinya, bentuknya, warnanya, banyak hal yang bisa diulik. Jangan sampai kita hanya terfokus saat kita mau berinovasi itu hanya di produk saja. Karena dalam suatu bisnis, produk itu hanya gambaran kecil ya.
produk biasa kalau marketingnya bagus bisa laku banyak kan gitu. Tapi kalau eh, produknya itu sangat bagus tapi marketingnya atau cara menjualnya kurang baik, itu juga tidak akan maksimal gitu. Jadi semangatnya satu, menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, termasuk di dalamnya menyelesaikan permasalahan. Nah, mengapa harus berinovasi? Tadi mungkin sudah terjawab ya dari slide-slide yang tadi. Kenapa harus berinovasi? Nah, karena dalam konteks usaha, kita harus meningkatkan daya saing. Usaha yang paling sederhana pun misalnya warung atau rumah makan, kerajinan kriya atau apa wedding organizer dan sebagainya, itu pasti akan banyak saingannya ya. Dan kita perlu berinovasi untuk meningkatkan daya saing kita gitu. Beradaptasi terhadap perubahan karena dunia industri itu selalu berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan tergerus ya. Tidak akan bisa cuan gitu. Tujuan dari bisnis kan cuan. Gimana caranya kita bisa dapat itu? Tidak akan lepas dari faktor inovasi. Oke, kalau dari dalam konteks pengembangan produk itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya, meningkatkan kualitas produk, juga meningkatkan efisiensi produksi. Nah, menjawab tantangan dan masalah, mengapa mendapatkan solusi yang lebih efektif. Nah, kita masuk ke metode inovasinya ya. Nah, jadi sebenarnya metode inovasi itu ada banyak. Ada design thinking, ada scramper, ada business model canvas, ada lean startup, ada agile innovation. Nah, lalu kita perlu memilih kan nah, metode atau inovasi mana yang perlu kita gunakan gitu. Walaupun bisa jadi kita berinovasi tanpa pakai metode ya. Cuman kalau misalnya ada metode itu akan mempermudah kita karena jadi ada guide-nya. Oke, mengapa design thinking? Nah, jadi kenapa design thinking? Karena design thinking itu dapat diterapkan di berbagai bidang. Nanti saya jelaskan kenapa bisa dapat diterapkan di berbagai bidang ya. Juga berfokus pada manusia, struktur yang jelas namun tidak kaku, dan iteratif atau berulang. Jadi kalau misalnya sekali melakukan design thinking lalu ada yang perlu diperbaiki, kita bisa mengulanginya lagi. Kita bisa mengulanginya lagi. Nah, secara sejarah singkat, si design thinking ini ada di awal 1960-an, paling awal ya. Itu 1960 itu pendekatannya permasalahan pemecahan di dunia desain industri. Baru di tahun 80-an mulai diadaptasi, disesuaikan hingga bisa masuk ke dunia bisnis. Baru di tahun 2000-an itu diterapkan di berbagai industri di luar desain dan bisnis. Seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan di sini yang jurusannya di luar desain dan bisnis mungkin ini hal yang baru, tapi justru itu baik ya. Jadi akan dapat insight yang baru dalam kalian membuat inovasi, mengembangkan produk, mengembangkan usaha, bisa menggunakan design thinking. Nah, ini Stanford Design School Design Thinking Process. Nah, jadi si design thinking itu bukan kaleng-kaleng ya. Itu Stanford Design School aja menggunakan design thinking. Tapi kita nggak akan ngebahas uh, chart yang ini ya. Ini cukup jelimet. Tapi kita ambil esensinya aja, yaitu adalah empathize, define, ideate, prototype, sama test. Nah, apa itu? Nah, kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, design thinking itu yang tahap pertama adalah empathize atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah berempati, memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Tadi kita sudah bahas, mungkin ada 5 slide yang menjelaskan contoh-contoh. Nah, di situ saya tekankan juga bahwa inovasi-inovasi itu yang bisa berjalan secara berkesinambungan ya, itu adalah yang memang betul-betul memahami keinginan dan kebutuhan konsumen.
Jadi tahap pertama adalah kita berempati. Tahap kedua adalah menentukan fokus atau define atau merumuskan. Apa yang dirumuskan yaitu adalah fokus masalahnya, fokus keinginan, kebutuhan konsumen yang ingin kita penuhi atau masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, selanjutnya ada ideate atau mengembangkan ide. Nah, tadi kita sudah berempati, terus udah merumuskan ya, wah ternyata kebutuhannya si kelompok A itu, kelompok B itu adalah eh, hal-hal yang kita contoh spesifik aja ya, misal tas gitu ya. Oh, dia perlunya tas yang besar, tas yang kuat, dan sebagainya. Nah, itu kita kembangkan desain dari hasil empati ya, gitu. Karena bisa jadi beda target market juga bisa beda hasil dari empatinya ya. Karena ada juga kelompok orang mungkin yang lebih suka tas kecil, tas yang lebih praktis, tas yang warna-warni ya gitu. Nah, di tahap ideate ini kita mengembangkan ide, nanti akan ada tools-tools atau cara-caranya bagaimana mengembangkan ide. Nah, kemudian lanjut ke prototype. Prototype itu kita pilih satu atau beberapa desain yang telah mengerucut, kita kerucutkan, kita buat sampel. Nah, yang kita harapkan adalah, oh ini desainnya ini atau produknya atau layanannya itu yang paling bagus gitu. Tapi kita tidak akan tahu itu bagus apa enggak kalau belum kita tes. Makanya kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah testing. Melakukan tes solusi dan mengumpulkan feedback dari konsumen. Nah, dari feedback ini kita bisa balik lagi nih ke tahapan-tahapan di belakangnya. Apakah setelah dapat feedback kita kembali mengembangkan ide? Bisa. Apakah kita kembali membuat sampel? Juga bisa. Atau kita kembali ke tahapan empati juga bisa. Sehingga pada akhirnya dari proses ini kita bisa mendapatkan suatu produk yang memang diminati oleh eh, target pasar kita ya. Nah, ini saya akan bahas tools-toolsnya ya. Tapi tentunya nanti untuk praktek dan sebagainya akan dilaksanakan di sesi webinar selanjutnya. Yang pertama adalah empathize, berempati. Nah, berempati bisa dilakukan di semua bidang atau industri. Nah, seperti yang saya tekankan tadi ya. Di industri tas bisa, makanan juga bisa. Contoh empati di makanan mungkin ada orang atau ada masyarakat yang lebih suka makanan yang cenderung manis. Ada juga yang lebih suka makanan yang cenderung asin. Ada juga yang cenderung pedas. Nah, dari sini kita bisa berempati dan mencari celah-celah atau potensi-potensi bisnis ya. Sebagai contoh, misal ayam betutu itu pedas ya. Pedas sekali ayam betutu tuh. Kalau misalnya masyarakat luar Bali, mungkin ada wisatawan yang datang dan mereka nggak suka hal yang pedas ya. Mereka suka ayamnya, tapi mereka nggak suka yang terlalu pedas. Rempah Bali mereka suka. Nah, ini kan dari hasil empati ini kita bisa muncul ide usaha. Ah, gimana kalau kita buat ayam betutu, tapi yang tingkat kepedasannya tidak terlalu pedas gitu ya, yang cocok dengan masyarakat-masyarakat lain. Seperti itu. Juga misal kita berempati terkait mobil ya. Mungkin selama ini kalau mobil berapa ya? 4 seater, bisa masuk 4 orang, 5 orang, 7 orang gitu. Tapi ternyata di masyarakat urban, perkotaan, padat gitu ya. Ternyata ada juga orang-orang yang membutuhkan 2 seater, 3 seater, seperti itu. Makanya akhirnya ada juga produsen yang menciptakan mobil kecil dan ternyata itu laku ya. Itu juga diawali dari berempati. Nah, terus empati gimana sih caranya? Atau tools apa yang bisa kita pakai untuk berempati? Sehingga mungkin teman-teman IKM atau teman-teman mahasiswa di sini yang mau bikin usaha bisa menggunakan toolsnya. Yang pertama tentunya adalah observasi. Nah, observasi ini bukan hal yang sederhana juga ya. Dalam artian, kalau misalnya kita sering mengobservasi, intuisi kita tajam. Makanya mungkin orang yang sudah berkecimpung di dunia industri tertentu
dan sudah puluhan tahun, dia dengan observasi aja cukup, tanpa harus wawancara dia udah tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Tapi kalau kita yang baru masuk, selain observasi kita juga pasti butuh tools lain, yaitu wawancara, wawancara pengguna, survei, kuesioner. Juga kita bisa membuat empathy map, atau kita petakan ya, kita petakan kebutuhan mereka, apa yang mereka rasakan, eh, apa yang mereka inginkan gitu ya, di empathy map. Nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas empathy map ya, di tahapan empathize. Nah, juga ada customer journey map atau memetakan pengalaman. Nah, ini kita petakan misal kalau terkait tadi mobil sudah, masakan udah, mungkin nah ini ada gambar tas, kita masuk ke tas ya. Journey map itu gimana mereka membeli tas itu, terus mereka memakai tasnya seperti apa, barang apa saja yang mereka masukkan, bagaimana cara dia mengeluarkan barang-barang dari tasnya, bagaimana dia eh, mengorganisir isi tasnya, bagaimana dia mencuci tasnya, bagaimana kalau rusak nanti diperbaikinya di mana. Nah, itu adalah sebuah journey atau perjalanan dalam seorang menggunakan sebuah tas ya. Oh, mungkin saya tambahkan sedikit, kalau naik motor disimpannya di mana, kalau naik sepeda disimpannya gimana, kalau di mobil seperti apa gitu ya. Sehingga hal-hal tersebut bisa menimbulkan atau menghasilkan peluang-peluang ya. Siapa tahu banyak tas yang ternyata tempat mengorganisirnya kurang baik. Atau kebanyakan orang Bali menggunakan motor, tapi ternyata tas-tas yang ada kurang cocok untuk digunakan dengan motor atau sepeda gitu ya. Itu jadi peluang-peluang. Selanjutnya ada persona atau user persona, membuat profil pengguna. Nah, ini juga menarik. Jadi kita ambil sampel ya, salah satu eh, orang yang sifatnya fiksi aja. Kita ceritakan dia, misal dia adalah seorang server, dia butuh tas yang seperti apa. Kalau dia seorang pemain sepak bola, dia butuh tas seperti apa, barang-barangnya apa aja yang perlu dia bawa gitu ya. Kalau dia suka misalnya bulu tangkis, barang apa yang dia bawa. Kalau dia mahasiswa pemerintahan, apa sih barang yang dia bawa ya? Mungkin hanya laptop misalnya, tab. Tapi kalau dia mahasiswa desain, mungkin yang dia bawa juga alat lukis, spidol yang warna-warni, juga mungkin sketchbook dan sebagainya. Itu dari persona itu, user persona yang kita target, akan muncul inovasi-inovasi yang tentunya akan berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke define ya. Tahapan 2 ada define. Nah, proses empati itu pasti akan menghasilkan banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, di menentukan fokus ini, kita berusaha untuk sedikit mengkerucutkan ya. Outputnya adalah harapannya kita buat problem statement. Kita rumuskan ternyata permasalahan eh, mahasiswa-mahasiswa desain terkait tas itu adalah A, B, C, D. Kita tulis. Jadi kita tahu spesifik nanti tas seperti apa yang akan kita buat seperti itu. Nah, ini kalau yang sebelumnya tadi 5 whys atau 5 whys itu adalah mencoba mencari akar masalah ya. Jadi kita tanyakan lagi kenapa, kita tanyakan lagi kenapa. Tapi ini lebih cocoknya di pendekatan permasalahan ya, bukan pendekatan keinginan ya. Kalau 5 whys itu contohnya bisa kita terapkan di permasalahan, misal contoh banjir ya. Kenapa banjir? Karena orang buang sampah sembarangan. Kenapa orang buang sampah sembarangan? Karena mungkin kesadarannya kurang. Why lagi? Kenapa orang kok kesadarannya kurang? Mungkin pendidikannya, pendidikan kurikulum kurang menekankan pada kesadaran hidup bersama gitu ya, dengan alam, dengan orang sekitar. Nah, dan pertanyaan kita tanyakan lagi, kenapa kok kurikulumnya tidak eh, support atau fokus terhadap permasalahan lingkungan kan gitu. Kita coba jawab lagi. Nah, dari Five Why ini akan menghasilkan statement yang betul-betul mendasar ya.
yang betul-betul oh ternyata akar permasalahannya itu. Gitu. Nah ini mungkin lebih cocok saat kita ingin buat inovasi yang loncatan besar ya, atau juga bisa untuk inovasi yang sifatnya untuk masyarakat atau berdampak masyarakat luas. Jadi banyak metode yang bisa dipakai tergantung apa yang kita kembangkan ya. Apakah itu produk fisik, produk digital, kebijakan, atau juga prosedur, itu juga bisa. Atau bisnis, itu juga bisa menggunakan design thinking. Nah, dari data-data yang kita dapatkan, kita akan masuk ke ideate ya, atau mengembangkan ide. Gimana cara mengembangkan ide? Yang pertama, kita bisa brainstorm. Apapun yang keluar di kepala kita catat. Ini bisa bareng-bareng ya, bisa dalam grup, sehingga idenya banyak, semua dikeluarkan dulu, baru setelahnya kita pikirkan secara logis. Karena seringkali bisa jadi ide-ide yang keluar spontan itu adalah ide yang akan dipakai, seperti itu. Yang kedua adalah mind mapping. Nah, kalau mind mapping ini seperti yang di kiri bawah ya. Ini lebih terstruktur ya. Misal kita mau bikin layanan terkait pesta gitu ya. Di tengah ini kan layanan pesta. Nanti kita bisa cabangkan lagi makanan. Makanan yang perlu ada seperti apa. Minuman yang perlu ada seperti apa. Orang kesulitan di atau hal yang mereka sukai tidak disukai terkait minuman apa. Pengorganisasian event seperti itu ya. Itu mind mapping. Nah, kemudian ada juga mood board. Kalau mood board ini yang di kanan sini ya. Kalau mood board itu lebih visual, kita tempelkan semua hal yang kita rasa terkait dengan apa yang kita kembangkan atau inovasi yang ingin kita buat. Sehingga memudahkan kita untuk terinspirasi, untuk mengembangkan ide dari referensi-referensi atau gambar-gambar, tekstur, bahan, itu kita bisa tempel di sana sehingga kita terinspirasi dari sana. Sehingga kita bisa membuat ide baru lebih mudah ya. Gitu. Semua ditempel itu mood board. Nanti juga kemungkinan di sesi ke dua setelah ini, berarti 2 minggu lagi ya, itu kita juga bakal ngebahas terkait mood board. Dan tentunya sketsa ya, karena setelah kita idenya ada, kita tuangkan dalam sketsa. Oke lanjut, kita masuk ke prototype. Nah, prototype kita buat, prototype itu sebenarnya bisa berupa barang aslinya, materialnya sesuai, bentuknya sesuai, ukurannya sesuai, atau bisa juga kita bikin yang sifatnya mungkin sampel atau dummy ya, gitu. Tergantung dari inovasi apa yang kita buat. Kalau misalnya makanan kan kita nggak mungkin bikin dummy makanan ya, tapi makanan asli tapi sampelnya aja dikit gitu. Tapi kalau untuk produk mungkin untuk vas dan sebagainya, untuk kursi dan sebagainya, itu kita bisa pakai kayu yang mungkin kayu lama, kayu bekas, atau yang bahan yang tidak terpakai, atau 3D printing bisa juga. Nah, jadi intinya adalah di prototipe ini kita membuat sampel untuk apa tujuannya? Untuk nanti kita evaluasi. Kita tanya ke customer kita, cocok nggak? Yang seperti ini nggak produknya? Bisa berupa makanan, bisa berupa tas, bisa berupa aplikasi ya, bisa berupa eh, apa lagi fashion atau aksesoris. Nah, kita buat sampelnya di tahap selanjutnya di tes kita akan melakukan testing. Nah, biar kita dapat feedback apa yang bisa kita perbaiki. Nah, jadi kita bisa gunakan feedback form, kita bikin form bisa, atau kalau malas bikin form, kita bisa interview, atau juga kita kalau punya dua pilihan, kita bisa A/B testing. Kita coba, eh, Pak, lebih enak yang A atau yang B, lebih cocok yang A atau yang B, seperti itu. Jadi intinya kita buat sampel, kemudian kita tes agar kita dapat feedback. Dari feedback ini kita bisa membuat harapannya inovasi yang memang sesuai dengan kebutuhan calon customer kita ya. Seperti itu. Oke,
Untuk tahapan demikian, itu ada 5. Oke, jam berapa sekarang? 15.40. Kita masih ada waktu. Nah, itu gambaran secara umum. Harapannya rekan-rekan di sini bisa mendapatkan insight ya, seperti apa design thinking itu. Tapi tentunya kali ini kan hanya baru penjelasan gitu ya. Wah, prakteknya gimana gitu. Kedalamannya seperti apa. Tentunya akan dibahas di ini selanjutnya. Nah, sekarang saya pengen sharing ya sedikit aja tentang penerapan design thinking di sekolah dan komunitas. Design thinking itu bisa dibilang tools yang sangat powerful ya, karena eh, ini membuat kita bisa lebih peka terhadap masalah-masalah di sekitar, apa yang diinginkan orang di sekitar kita, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk kita juga sebenarnya membutuhkan apa, dan eh, solusinya seperti apa, dan terstruktur eh, cara pembuatannya. Sehingga di beberapa sekolah dan komunitas hal ini diterapkan ya. Nah, jadi di sekolah-sekolah, saya dulu sempat mengajar di salah satu SMP SMA yang dia itu menggunakan kurikulum internasional. Dan ternyata yang namanya design thinking atau kalau di sana design cycle ya, dia pakai kurikulum International Baccalaureate itu diajarkan dari SMP. Sehingga harapannya SMP, SMA, kuliah mereka sudah punya ketajaman dalam menganalisa suatu masalah dan menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Juga untuk komunitas juga sama ya. Saya sempat ngobrol dengan teman saya yang orang India. Dia cerita design thinking itu untuk kotanya dia itu dijadikan sebuah program. Jadi komunitas-komunitas itu mendapatkan pelatihan design thinking. Mengapa? Karena kalau di India kan gapnya sangat jauh ya. Yang pinter, pinter sekali. Jadi CEO Google, jadi CEO perusahaan besar. Tapi untuk yang di sisi satunya lagi, mereka kesulitan untuk berkembang gitu. Sehingga mereka kasih design thinking agar mereka bisa mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri, permasalahan masyarakatnya. Jadi tidak mengandalkan orang lain seperti itu. Saya rasa itu hal yang menarik. Siapa tahu di Indonesia juga bisa diterapkan lebih luas ya design thinking ini. Jadi tidak hanya di perkuliahan desain atau perkuliahan bisnis. Kalau IKM bisa menerapkan, orang yang mau bisnis bisa menerapkan, itu akan sangat baik. Nah, ya ini review ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, hari ini hanya gambaran besarnya saja. Nanti di tanggal next berarti 4 Maret ya. Nah, ini pahami isi pelanggan biar produk makin disayang. Itu cara berempati kepada pelanggan seperti apa akan kita bahas di 4 Maret itu minggu depan. Seperti itu. Selanjutnya ada di 11 Maret dan 18 Maret. Oke. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa menginspirasi, dapat insight lebih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau sharing, boleh, silakan. Terima kasih. Begitu saya rasa Mas Mahen, Beli Mahen. Terima kasih. Oke, thank you Kang Sidik. Pemaparannya sungguh menarik, komprehensif dan tenang banget. Jadi teman-teman nih banyak udah penasaran pas ini ya. Jadi silakan drop komentar di kolom chat untuk yang nanya. Nanti beberapa akan coba saya bacakan. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar. Jangan malu-malu kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan karena ke depannya nanti masih akan banyak sesi-sesi design thinking lainnya ya, Kang Sidik ya. Ya, Kita masih kalau ada tiga sesi. open mic juga boleh loh, nggak masalah. Siapa tahu, aduh saya males chat atau ketik, boleh. Oke, Tapi ini saya jadi baca ada pengantar beberapa ya. pertama Mhm. kita langsung saja ke Kak Rian Aditya. Oke. Hadir, Oke. Kak Rian? Oh ini udah ditulis ya untuk Kak Ryan ya. Ya, Kak Proses Rian, design thinking ada pertanyaan pertama ini. hanya dilakukan di awal step saat ingin pembuatan sebuah produk atau jasa saja, atau bisa digunakan saat proses evaluasi.
dari permasalahan yang muncul saat produk jasa sudah ada. Ini bisa saya langsung jawab saja ya, Beli Main. Oke, silakan. Untuk Mas Rian Aditya, design thinking itu bisa diterapkan di tahapan mana saja. Itu bisa di awal, bisa untuk menginisiasi suatu produk baru, atau juga untuk eh, memperpanjang life cycle dari produknya. Seperti kita tahu kalau misalnya produk eh, sudah dibuat, cepat atau lambat orang bosan gitu ya. Tapi dengan design thinking kita gali kebutuhan orang itu seperti apa, lalu kita perbaiki produk yang udah ada sehingga meminimalisir cost produksi. Itu bisa. Sebagai contoh mungkin yang dekat dengan kita itu otomotif ya. Misal kayak motor, motor itu bisa jadi kayak Scoopy dari tahun 2000 berapa sampai sekarang pun Scoopy. Tapi ada faceliftnya, ada apa dan sebagainya. Itu adalah perubahan-perubahan minor yang dari hasil pengembangan desain ya, gitu. Jadi kalau pertanyaan secara sederhana, untuk menjawab pertanyaan ini, design thinking bisa dipakai di awal untuk menginisiasi produk ataupun juga di tengah-tengah untuk memperbaiki produk atau memperpanjang life cycle atau daur hidup dari suatu produk. Seperti itu. Semoga menjawab Mas Rian. Hmm. Oke, menarik ya, Kang Sidik, pertanyaan dari Mas Rian. Nah, untuk Oke. penanya lagi, Ini ada, apakah ada? oh Mas Rian ini ada kelanjutannya juga ya. Oh, Sebentar, Mas, saya baca lagi. Ketika oke, menemukan boleh Mas saat Sidik. melakukan testing produk, tujuan untuk mendapat feedback. Adakah parameter suatu nilai untuk melakukan testing ini? Idealnya berapa persen? Nah, ini tergantung industrinya ya. Kalau misalnya IKM, biasanya kita nggak pakai persen. Tapi kalau industri yang mungkin sifatnya sensitif, ada lakukan persenan. Tapi balik lagi pada akhirnya ke kita sebagai yang melakukan pengembangan, yang menentukan apakah ini sudah cukup ya. Kalau misalnya belum cukup, kita balik lagi, evaluate lagi, kita balik lagi, develop lagi, kembangin ide lagi, sampai akhirnya betul-betul diterima oleh uh, customer atau target market kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Sidik jawabannya. Ada penanya lagi nih Kang Sidik dari Kak Andre. Bagaimana cara menerapkan design thinking dalam industri kreatif seperti desain grafis atau UI UX seperti gimana Kak? Boleh Kang Oke. Sidik langsung dijawab? Oke, saya berusaha jawab secara umum ya. Nanti mungkin saat praktek akan lebih enak karena kebayang seperti itu. Nah, untuk design thinking di desain grafis atau UI UX, saya spesifiknya langsung saja UI UX kali ya. Nah, itu yang pertama, tentunya saat kita ngedevelop atau membuat suatu aplikasi ya, itu kita pasti uh, sudah punya briefnya. Ini untuk siapa sih aplikasinya? Generasi mana? Terus juga uh, pemahaman mereka terkait hal digital seperti apa gitu ya. Jadi pada proses yang di awal, proses empathize, kita berusaha juga sama untuk menggali eh, kebutuhan mereka terkait aplikasi itu seperti apa. Saya ambil contoh langsung konkret aja ya, misalnya itu aplikasi BCA. BCA punya dua aplikasi setahu saya. Yang satu itu yang kuno itu ya, satu lagi yang baru. Apa ya, satu tuh My BCA, ada satu lagi apa BCA ya, tapi dia punya dua. Nah, ternyata dia menyasar dua golongan yang berbeda. Yang pertama itu dibuat untuk golongan yang memang tidak membutuhkan banyak hal di aplikasinya ya, hanya untuk transaksi selesai. Nah, tapi untuk yang golongan kedua itu dia develop untuk orang-orang yang memang lebih melek aplikasi ya, ya bisa dibilang mungkin seperti Gen Z ya, yang dari kecil sudah terpapar oleh aplikasi dan sebagainya, sehingga dia buat seperti itu lebih kompleks, lebih banyak fitur, mungkin bisa ngecek mata uang asing, bisa bayar PLN, bisa bayar apa, kartu kredit dan sebagainya. Nah, jadi di tahap empathize dan define, kita coba untuk petakan sebenarnya kebutuhan mereka seperti apa. Nah, lalu di tahap pengembangan ide, itu kita bisa mencari referensi-referensi dari aplikasi-aplikasi sejenis yang memang
sesuai dengan target market kita. Sama Gen Z yang ya kita spesifikkan lah, kita cari ya Gen Z yang seperti apa yang kita targetkan gitu. Nanti kalau misalnya sebagai contoh deh gini, kayak Genius atau Blue itu kan hampir mirip ya secara target market. Nah, itu kita bisa cari referensi yang memang bisa kita adaptasi di desain UI UX kita gitu. Lalu setelah kita mengumpulkan referensi, kita buat ide yang baru, lalu kita tes atau kita testing gitu. Mungkin kalau rekan-rekan UI UX familiar mungkin dengan Figma dan sebagainya ya, bisa memakai tools-tools yang memang tidak perlu jadi dulu, tidak perlu selesai dulu aplikasinya, tapi kita sudah bisa nanya nih, gini, nanya ke orang-orang, tentunya nanyanya ke target market kita ya, seperti ini sesuai apa enggak gitu. Kita bisa pakai A/B testing juga, kita bikin dua UI UX yang tipe A, UI UX tipe B, kita coba, oh ternyata yang mana mereka lebih prefer, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penerapan di UI UX. Itu untuk Kak Andre ya. Iya. Seperti itu Kak Andre, moga menjawab. Oke, saya ke Nih, Kak selanjutnya ya. Sigit, ada pertanyaan lagi nih. Oh, dari Kak Andre. Sudah siap, thank you. Thank you, Kak. Sudah bisa Oke, menjawab juga. thank you. Selanjutnya ada pertanyaan dari pengguna Zoom. Oke, oh ini Christian Varetti, BCA Mobile dan My BCA. Oke, siap. Nah, Itu di ada pertanyaan lagi, aplikasinya. Kang Sidik, dari pengguna Zoom. Oke. Kak, gimana cara kita survive agar produk kita tetap untuk bisa bersaing di era perang harga yang murah? Karena banyak di luar sana industri yang berani banting harga. Sedangkan kami, industri kecil, mau ikut banting harga tapi terkendala dengan cost untuk produksi. Gimana itu pandangannya Kang Sidik? Nah, ini memang saya rasa kendala dari banyak industri kecil ya. Karena memang industri kecil itu juga secara tidak langsung harus bersaing dengan industri besar yang secara kos produksi dia bisa lebih murah ya. Eh, Kalau untuk kasus seperti ini, saya tidak bisa kasih saran yang sifatnya generik. Tapi tentunya kalau untuk kondisi ini, kita bisa mempetakan dulu ya dengan eh, SWOT ya, SWOT analisis itu. Karena kalau ini kita sudah mau face to face dengan eh, kompetitor, artinya kita harus tahu dulu nih kondisi kita seperti apa, kita petakan kondisi eh, persilatan gitu ya, kancah persilatan seperti apa gitu. Kita petakan juga. Kita petakan kekuatan kita apa, kekuatan mereka apa, kelemahan kita apa, kelemahan mereka apa gitu ya. eh Seperti itu sih. Jadi kita petakan dengan SWOT dulu, lalu kita apa? Kita define atau kita buat rumusan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau untuk saran generik bisa beda-beda karena bisa jadi ada IKM yang ternyata kuatnya di desainnya gitu ya. Jadi ternyata dia bisa ngedesain lebih cepat daripada industri besar atau juga bisa jadi dia lebih kuat di craftsmanship-nya. Jadi hasilnya itu memang bagus dan kalau dijual ke pasar yang murah itu sayang. Justru target gimana caranya dia bisa naik ke market-market yang bisa menghargai craftsmanship-nya dia atau ke keindahan kerajinannya dia seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan eh, diawali dengan SWOT analisis seperti itu. Oh ya, eh, terkait SWOT analisis itu jadi kan di BD Denpasar kita ada inkubator bisnis ya. Inkubator bisnis. Kalau tahun lalu kita punya inkubator bisnis Kria, juga animasi, studio animasi, juga digital digital aplikasi. Nah, di situ kita bahas secara komprehensif, kita bina selama 6 bulan terkait pengembangan produknya seperti apa, pengembangan bisnisnya seperti apa, gitu. Jadi mungkin untuk pengguna Zoom, kita rencananya pembukaan Maret ya, Maret atau April, bisa pantau IG kami, kalau bisa lokasinya ada di Bali dan sesuai ininya apa, bidang industrinya, kita sangat happy.
pengguna Zoom ini gabung dengan inkubator bisnis kita gitu. Agar bisa lebih komprehensif ya, bisa didampingi seperti itu. Oh, ini ada ya, moga menjawab. Ini ada admin BDI Denpasar, daftar hadir. Silakan untuk mengisi daftar hadir. Oh, linknya invalid katanya. Ini untuk sertifikat ya, saya rasa. Untuk kehadiran dan sertifikat. Oke, terima kasih sama-sama. Moga usahanya semakin berkembang. Ya, terima kasih untuk para penanya. Pertanyaannya udah makin seru dah ya. Jadi tentunya juga terima kasih untuk Kang Sidik. Ditunggu berapa pertanyaan lagi kira-kira Kang Sidik sebelum kita off air. Kita selesai di jam 4 ya kalau terjadwal ya. 4 WITA jam Bali. Ya boleh mungkin kita tunggu semenit atau 2 menit lagi deh. Kalau misalnya nggak ada mungkin kita close. Karena ya di sesi selanjutnya juga masih ada sesi yang sangat menarik ya. Kita ngegali bagaimana caranya menerapkan design thinking. Seperti itu. Baik, Oh, jadi saya teman-teman penasaran, di sini Limahen, ini kebanyakan dari jurusan apa ya ininya? Teman-teman mahasiswanya nih. Ada yang bisa menginfokan nggak? Di chat boleh deh. Informatika, oh, oke. Buat pengembangan produk digital bisa sekali. Desain produk. Oh, di kafe, interior. Oh, banyak ini yang desain juga ya. Mungkin udah dijelasin sama ini mungkin dosen-dosennya. Tapi mungkin bedanya kalau di kampus sifatnya lebih konseptual ya. Kalau di kami kan lebih kita coba untuk lebih praktikal. Oh, di kafe arsitektur. Oke, oke. Ya, jadi untuk teman-teman desain, mau itu arsitektur, DKV, UI UX. Oh, ini juga dari perjalanan wisata. Saya harap apa namanya kerangka berpikir desain ini, desain thinking ini kan tidak hanya untuk desain ya, tapi juga sudah bisa diaplikasikan untuk bisnis, untuk eh, banyak hal. Saya harap bisa, kami harap bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang telah hadir di sini. Ditunggu prakteknya Kak Sidik siap. Ntar next kita akan praktek streamer. Oh, keren nih. Ini profesi kekinian nih. Ini design thinking bisa dipakai untuk menentukan niche-nya ya. Niche-nya streaming di mana. Untuk mungkin game yang seperti apa, casual atau kompetitif gitu ya. Menarik, menarik. Oke, saya rasa itu beli main. boleh. Thank you Kang Sidik. Teman-teman juga nanti kita bisa untuk lebih detail ya. Kita bisa ikut boleh di slide lagi Kang Sidik untuk Oh, jadwal. boleh. Yang sebelumnya ya. Nah, ini. Oke, jadi teman-teman nanti bisa ikut di tanggal 4 Maret, 11 Maret, dan juga 18 Maret untuk sesi-sesi selanjutnya yang diselenggarakan secara eksklusif oleh Balai Diklat Industri dan Pasar. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, boleh kata-kata terakhir dari Kang Sidik sebelum kita foto bersama. Kata-kata terakhir. Jangan lupa ya, teman-teman di sini untuk isi link absen. Nah, untuk link absen untuk nantinya bisa memperoleh sertifikat. Kata-kata inovasi nih, Mas Dik, yang kata-kata terakhir ya. Kata-kata inovasinya nih, Kan inovasi. semangat untuk Apa ya? Nah, berinovasi. ya mungkin jangan 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 mudah menyerah ya, jangan mudah banyak itu sih. Karena yang namanya usaha atau kita buat inovasi, kita bikin bisnis, kita bikin produk, kecil sekali kemungkinan di percobaan pertama itu langsung berhasil gitu ya. Kecuali mungkin rezeki kita bagus, ya luck kita tinggi. Tapi untuk sebagian besar orang, saya yakin pasti percobaan ke 10, 20, 50, ke 100, mungkin ke 1000 baru bisa kita melihat hasilnya gitu ya. Tapi harapannya dengan eh, adanya sebuah metode, salah satunya ya design thinking, harapannya
kita mendapatkan kesuksesan itu bisa lebih cepat seperti itu. Ya, tetap semangat, eh, tetap berinovasi. Thank you Kang Sidik dan pastinya Kang Sidik ya jangan lupa berdoa ya. Dan Berdoa betul, doa berdoa, adalah inti semua. berbagi dengan sesama gitu, biar pintu rezekinya terbuka. Oke, luar biasa semua. Applause untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya seri Design Thinking ini. Kang Sidik, terima kasih banget Kang Sidik Sama-sama, terima kasih untuk semuanya ilmunya juga. hari ini. Terima Terima kasih kasih. juga teman-teman di Beserta. sini. Keep in touch terus dengan follow Instagram BD Denpasar. Tetap semangat berinovasi. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya mewakili Balai Diklat Industri Denpasar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Sukses untuk kita semua, sehat, dan salam inovasi. Oke.